Mari kita simak dan dengarkan bersama siraman rohani dalam Dharma Wacana yang akan dipandu oleh Ide Pandita Empu Jaya Acarya Nanda. Kepada beliau disilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Ulun Basuki Langgeng. Selamat malam. Bapak yang mewakili gubernur atau PLH gubernur yang telah meninggalkan arena Dharma Santi ini, walaupun dia sudah meninggalkan, tapi pengaruh politik dan kehadiran beliau tetap masih ada menyertai kita, yang sangat saya hormati. Demikian juga para Romo Pandito, Romo Dukun yang rumogo suci, para pinandite yang saya sucikan, para pimpinan organisasi keagamaan lintas agama yang saya muliakan, Ketua Parisade Provinsi Jawa Timur Pak Rake, demikian juga pimpinan umat Hindu sekabupaten Provinsi Jawa Timur yang ada di beberapa kabupaten juga saya hormati. Saudara-saudara yang berbahagia, piye kabare, derek sedulur yang mungkin sudah mengenal saya lewat YouTube, terutama yang menggandrungi saya, ibu-ibu paling suka selfie dengan saya. Malam hari ini saya merupakan satu kehormatan yang luar biasa karena saya diundang kembali ke bumi Jawa Timur, bumi yang melahirkan satu monumental tentang moderasi beragama di abad ke-15, itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus berbangga sekali. Dan kalau saya sendiri juga telusuri riwayat orang Bali itu mengalami periodisasi migran dari Bali sesungguhnya datang dari Jawa. Harus saya akui, karena dijelaskan di dalam teks Nagara Kertagama, Tang Nusantara Jawa kelawan Bali isacara, sesungguhnya Pulau Jawa dan Pulau Bali satu tradisi. Maka mestinya tidak ada lagi pembatas antara Jawa dan Bali. Kita adalah satu kesatuan. Bahkan kami selaku orang Bali sering disinggung, leluhur kami ada di Solo, mohon maaf mbahmu dari Solo ya, gitu boleh. Nyanyian ngurin dadong jak pekak uli Solo, itu sering gitu. Kebetulan kami sebagai salah satu warga besar di Bali, kami punya leluhur juga di Karanganyar, itu di Solo ya, di Dukuh Kepasekan. Nah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara Dharma yang berbahagia dan yang saya sangat cintai, tema Dharma Santi, Hari Raya Nyepi atau Hari Suci Nyepi paling tepatnya, bukan Hari Raya, karena Raya itu lebih banyak kontestasinya, sementara Hari Suci adalah kontemplasinya. Karena di dalam ajaran agama Hindu itu kita memiliki dua jalan, jalan ke dalam dan jalan keluar. Dalam bahasa kampus disebut ke dalam adalah esoterik atau dharma kalepasan, atau disebut Atma Lingga dalam teks-teks naskah-naskah Siwasiddhanta. Kemudian jalan keluar disebut eksoterik yang disebut Dharma Kauripan atau Dharma Prawerti. Kalau yang ke dalam Dharma Niwerti atau Niwerti ke Dharma. Di dalam pelaksanaan kedua ini harus dilakukan secara sinergi. Maka oleh sebab itu di dalam Hindu kita dihadapkan pada dua hari yang harus dilaksanakan, Hari Raya dan Hari Suci. Hari Raya lebih bersifat festival dan pesta, sementara Hari Suci lebih banyak bersifat kontemplasi, renungan yang bersifat ke dalam. Saudara kita dari Jawa ketika bicara ke dalam menanyakan sang diri, hu hem hai atau sopo siro ingsun, itu yang penting. Nah Bapak Ibu sekalian, temanya sebenarnya adalah sangat berat sekali.
Namun mungkin banyak sudah mendengar, mengenal, tapi belum memahami secara utuh apa sih sebenarnya Satchit Ananda itu. Bagaimana saudara, sudah banyak yang tahu artinya? Baiklah, saya berikan satu pengetahuan. Bagaimana kita bisa mengamalkan atau melembagakan slogan atau pernyataan itu kalau kita belum tahu. Karena dalam proses pelembagaan setidaknya ada 4 hal yang harus kita pegang. Yaitu 1, harus diketahui, harus diakui, harus dihargai, dan harus ditaati. Ini penting sekali. Nah, kalau kita lihat dari arti kamus, Satchit Ananda, Sat artinya kebenaran, keabsolutan, kemutlakan. Ya, Chit, full knowledge, penuh dengan pengetahuan. Ananda, penuh dengan kebahagiaan atau full of bliss. Jadi kita diajak apa? Berada pada kebenaran, penuh pengetahuan, dan penuh kebahagiaan. Secara terminologi, Satchit Ananda adalah pencapaian seseorang yang sudah pada tingkat tertinggi di dalam yoga. Dan lebih dilengkapi dengan satu kata lagi, istilah Satchit Ananda Swarupa. Swarupa artinya mewujud. Nah, dalam arti terminologi, Satchit Ananda adalah julukan atau Abhiseka Brahman Ida Yang Widiwasa, ya, sebagai sebuah realitas yang bersifat mutlak atau absolut, tak terlukiskan, tak terpikirkan. Dia merupakan supreme being yang dengan kekuasaannya dalam bahasa kampus disebut dengan kausalitas. Semua berasal darinya. Kausal, efisien, berproses di dalamnya, dan kausa finalis, sumber dari semua kembali yang ada ini. Dalam bahasa Jawa, sangkan paraning du mati. Ini penting, saudara. Maka oleh sebab itu, pelaksanaan agama melalui 2 hari yang harus dilaksanakan, itu hari raya dan hari suci. Hari raya bisa kita lihat pada pesta-pesta galungan dengan rangkaiannya, di situ ada pesta. Kemudian hari suci kita temukan pada brata-brata yang diterapkan, itu pantangan-pantangan yang harus dilaksanakan. Misalnya ya nyepi, kemudian Siwaratri. Bagaimana ajarannya harus bersifat ke dalam. Sama halnya di dalam Buddha juga demikian. Di dalam Buddha Hinayana lebih bersifat ke dalam, maka Mahayana bersifat keluar. Bahasa Bali disebut jabe jero. Tapi orang sering bangga jadi jero, tapi tidak siap jadi jabe. Padahal jabe itu hadir untuk menjaga jero, tapi jangan makan yang di jabe, makanlah yang di jero. Ibaratkan kulit hadir untuk menjaga isi, tetapi ketika isi matang, kulit itu adalah sarana untuk mengantarkan orang bisa menikmati isi. Maka marilah kita beragama tidak berhenti di kulit, marilah masuk ke isinya, karena hanya tukang sepatu yang tahu kualitas dan jenis kulit. Inilah proses perjalanan pilgrim kita, ijrah kita. Maka nyepi kita diajak untuk melakukan ijrah, bukan ijrah secara eksternal, ijrah di dalam diri. Ibaratkan Lugda ke, ya naik pohon karena ketakutan untuk dimaksa binatang buas. Kenaikan pada pohon, masuk ke hutan, bukanlah hutan yang disebut adalah hutan belantara pikiran kita. Naik ke, masuk ke hutan, jalan marga satwa, jalan kebenaran. Binatang buaslah nafsu rendahan kita. Begadang ada sadar jagre. Banyak hal, jadi nilai-nilai ini sama Bapak Ibu. Baiklah, untuk menghibur agar tidak terlalu serius,
saya akan bicara tentang promosi neraka Bapak Ibu. Barangkali ini bisa dijadikan acuan apakah Anda promosi surga. Kalau tahun depan saya bisa diundang promosi surga, saya sampaikan. Ada sekarang promosi neraka. Dijelaskan ada sosok yang sudah mengalami mati suri, belum mati sungguhan. Kalau orang Bali kalau sudah mati suri sama dengan niwang begitu, ngulapin, karena dokter udah bilang hanya berserah sama Tuhan. Maka di Bali orang akan menanyakan kepada paranormal. Kegiatan ritual pasti banyak dilakukan. Nebusin di sana, nebusin di sini, itu tradisi di Bali itu. Entahlah di saudara kita di Jawa ada nggak seperti itu. Ternyata roh konon sudah diaturkan di Prajepati. Tapi kita tidak pernah melihat setting roh bagaimana perjalanan di alam sana. Ternyata roh menghadap Dewa Yama. Dewa kematian nih, pengusaha Prajepati. Wahai Dewa Yama, kapankah hamba akan mati? Apa benar mati? Dilihat arsipnya. Oh, kamu 3 hari lagi akan meninggal. Tanya sama Dewa Yama, ternyata terjadi dialog di sana, maka cerdaslah jadi Atman nantinya. Kalau saya mati nanti, Dewa Yama, apakah dapat swarga apa neraka? Dilihat dulu, rekapitulasi, ternyata draw. Pahala karma baiknya sama dengan karma buruknya, sulit tempatnya. Akhirnya apa? Ternyata diberikan pilihan roh itu untuk memilih cerdas, mau surga apa neraka. Coba itu diajak berpikir juga di alam akhirat. Akhirnya tanya Dewa Yama, kamu pilih mana? Saya mau surga. Dewa Yama, kenapa kau pilih itu? Begitu kata orang di dunia, karena di surga itu memang tempat yang layak bagi yang melakukan karma kebajikan. Akhirnya Dewa Yama bilang, itu kenapa kamu ikut omongan orang di Mayapada? Maksud Tuhan, maksud Dewa Yama, ya survei dulu lah, dia bilang. Artinya saya survei, iya, kan matimu lagi 3 hari, kamu masih punya kesempatan lagi 2 hari, dia bilang. Ingat, mari besok kita kunjungi surga. Tuh, kunjungilah surga Bapak Ibu. Ternyata lihat para kiai, semua pendeta di situ. Saudara Islam, la ilaha illallah, om nama siwaya, pastor pegang rosario. Suasananya dingin mencekam, dingin, damai memang. Tidak ada kegiatan yang terlalu mencolok, karena semua pada samadhi yang tentu. Bagaimana jadi kau pilih ini? Itu Dewa Yama, karena Dewa Yama sebagai guide-nya, tour leader-nya. Kalau memang ini lebih baik Dewa Yama, saya akan pilih ini. Loh, mestinya kau survei ke neraka dulu, kan matimu lagi 2 hari. Kapan kita tanya? Esok, saya antarkan. Maka password untuk ke surga apa? Swarga apa? Kalingannya ikut 3 karya mau harus swarga, tape, yatnya, kerti, itu password itu masuk swarga itu. Terus esoknya diantar ke neraka, passwordnya apa? Triwidam neraka sedam doram nesenam atmanah kama krodaloba, cetet masuk, ternyata dugem di neraka. Para artis ada di situ. Jawa yang bilang merene mas gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sering terjebak dengan kenikmatan duniawi yang sesungguhnya promosi terakhir. Nikmat nyaman secara indriawi tapi menderita secara spiritual. Maka nyepi mengarahkan kita sedikit tidak sebelum mencapai satchit ananda swarupa, absolutisme di dalam sifat-sifat kedewataan kita. Marilah kita masuk di alam swarga, jalan yang terang. Asatuma satgamaya tamasyoma jyotir gamaya mertyormar amritam gamaya. Inilah pesan saya pada pelaksanaan Hari Suci Nyepi 1946 di Jawa Timur. Mudah-mudahan kita kembali untuk mulat sarire, self understanding, self-fulfillment, not self distraction untuk merusak diri kita. Wasana kata sairi dengan Pramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Ulun Basuki Langgeng. Terima kasih. Selamat malam.